Nah, kebiasaan mencuri ini, kau belajar dari siapa? Karendi. 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 Karendi, biar aku yang urus. Maaf, Om. Ibuku sakit parah. Aku nggak punya uang beli obat. Boleh nggak jangan tangkap aku? Aku masih perlu menjaga ibu. Kau kenal angka nggak? Di dompet ini ada 3 kartu. Kata sandinya 60 buat kau. Kenapa bengong? Ambillah. Makasih, Om. Ingat, uang harus dicari pakai cara halal. Uang haram itu bisa didapatkan, nggak bisa dinikmati. Kalau ada masalah, langsung cari aku di asosiasi Banyu. Hah? Pergilah. Makasih, Om. Randy? Setelah keluar nanti, jalani hidup dengan benar. Naga air dangkal dipermainkan mudah. Macan di daratan rendah ditindas anjing. Kalau bukan kau yang lebih memilih dipatahkan kakinya demi melindungiku, bahkan di penjara pun anak buah juga berani menindasku. Di kota pantai, siapa yang nggak tahu organisasi naga? Siapa yang nggak kenal Raja Naga? Preman lokal mau mempersulit tamu perkasa. Sebagai junior sudah seharusnya bertindak. Aku nggak salah menilaimu. Setia kawan dan berprinsip. Bukalah. Ini mandat Raja Naga bisa menggerakkan 40.000 anggota dari organisasi naga. Di kartu hitam ini ada 600 triliun. Itu semua tabunganku selama setengah hidup. Semuanya kuberikan padamu. Aku sudah bilang sama pengurus. Mulai sekarang, kau adalah Raja Naga yang baru. Randy, waktuku sudah hampir habis. Kau pilihan paling tepat. Aku tenaga organisasi naga diserahkan padamu. 7 hari setelah keluar penjara, organisasi naga bakal ke kota pantai buat menyambutmu. Selama 7 hari ini, jangan membocorkan soal kau yang jadi penerus. Biar gak diincar musuh. Ingat baik-baik. Apapun yang terjadi selama 7 hari ini, jangan ungkap identitasmu. Ingat ya. Kak Randy, sekarang kita kemana? Aku sudah janji pada kalian, asal kalian tobat dan berubah. Setelah keluar, bakal kuatur pekerjaan buat kalian.
Ikut aku ke asosiasi banyu. Kak Randy ini dulu orang yang berpengaruh di kota pantai. Ikut Kak Randy, mana mungkin kelaparan. Tapi Kak Randy, hari ini kau keluar penjara. Kenapa gak ada yang datang menjemputmu? Di mana anak buahmu yang dulu? Sudah 10 tahun. Tak gimana kabarnya Henry sama Rizal sekarang? Mungkin mereka lagi sibuk. Ayo, aku bawa kalian ke asosiasi banyu. Kenapa bengong? Ambil. Om Randy, aku pasti bakal menemukanmu buat balas kebaikanmu. Kak Pratama, kau memang luar biasa, Kak Randy. Sudah 10 tahun, masih begitu disegani. Ikut Kak Randy, memang gak salah. Bukannya tadi kau masih bertanya kenapa nggak ada yang menjemput Kak Randy? Kenapa? Jadi malu kan? Iya, Kak Randy. Aku yang gak peka. Henry sama Rizal ternyata masih ingat sama aku. Di mana Henry sama Rizal? Aku! Anjing liar dari mana ini? Beraninya menghalangi jalan Kak Santo. Kak Randy, kau nggak apa-apa kan? Kau buta ya? Nggak tahu siapa bosnya asosiasi banyu? Tahu? Kak Santo, silakan lewat sini. Pak Rizal sudah menunggu Anda. Jalan masuk buat tamu harus bersih dari sampah. Hal gini saja nggak ngerti. Gimana mau berbisnis? Kalau terjadi lagi, bakal kulaporkan apa adanya pada Bu Erika. Biar dia batalkan akuisisinya. Akuisisi? Akuisisi apa? Apa urusannya sama kau? Kenapa gak ada habisnya? Cepat pergi. Yes. Kak Santo, silakan lewat sini. Pelan-pelan. Di mana Henry sama Rizal? Aku mau ketemu mereka. Ketemu apanya? Kau? Kalian semua, usir dia dari sini. Kalian ngapain? Lepaskan aku! Lepaskan aku. Tunggu. Lepaskan aku. Pergi! Pengemis dari mana ini? Kalau berani masuk ke asosiasi banyu lagi, jangan salahkan aku gak sungkan. Kak Santo, Zaman memang sudah berubah. Aku kira kau beneran orang penting. Gak disangka, cuma seorang junta. Sialan, seorang pincang. Bikin kami kesini sia-sia. Cih, pembawa sial. Ayo pergi. Sial banget. Kalau terjadi lagi, bakal kulaporkan apa adanya pada Bu Erika. Biar dia batalkan akuisisinya. Asosiasi banyu itu jadi payahmu. Kami pasti mengurusnya baik-baik. Menunggumu kembali. Henry sama Rizal beneran menjual perusahaan. Kok mereka bukan orang kayak gitu? Siapa? Ini aku. Kau siapa?
Ada apa ini? Kalian siapa? Kenapa ada di rumahku? Ini rumahku. Kau siapa? Cepat pergi. Kalau enggak bakal lu panggil satpam. Di mana Dini? Dini! Dini apanya? Jangan bertingkah di depan rumahku. Pergi. Dasar pincang, gak ada habisnya ya. Aku mau bertemu Henry. Mau ketemu lalu langsung bisa ketemu. Kau kira kau siapa? Kau kira kau raja dari naga organisasi naga? Aku. Cepat pergi. Kalau mengganggu lagi, percaya nggak bakal kupatahkan kakimu yang sebelah lagi. Kak Randy, meskipun harus menginap di jalan pun, kami bakal pastikan kakak ipar dan putramu tetap bisa makan. Ketemu apanya? Anjing liar dari mana? Kalau berani masuk ke asosiasi Banyu lagi, jangan salahkan aku gak sungkan. Aku kira kau beneran orang penting. Gak disangka, cuma seorang pecundang. Cuy, pembawa sial. Sahabat sejati. Pergi! Kak Henry, makasih. Kak Henry pelan-pelan. Henry! Kak Randy. Henry. Dasar pincang! Kenapa belum pergi? Gimana bicaranya sama Kak Randy? Dulu, kalau bukan Kak Randy, aku sama Rizal sampai sekarang masih tikus jalanan yang dipukuli orang-orang. Sahabat sejati. Penyelamatku. Maaf Kak Randy. Kak Randy. Kak Randy. Sudah keluar penjara, kenapa nggak bilang sama aku? Aku bisa mengatur orang buat menjemputmu. Henry, di mana istri dan anakku sekarang? Aku pergi ke villa mencari mereka. Kenapa mereka sudah pindah? Kak Randy, kita ke kantor bicarakan pelan-pelan. Siapkan ruang VIP dan pesan makanan. Aku mau merayakan kepulangan Kak Randy. Bu Erika, keberadaan Randy sudah ditemukan. Sekarang dia ada di Asosiasi Banyu. Siapkan mobil. Ke Asosiasi Banyu. Baik. Kak Randy, kau gak tahu, beberapa tahun ini aku susah. Setelah kau masuk penjara Asosiasi Banyu kurang baik, aku gak ada pilihan. Cuma bisa setuju grup Halim buat akuisisi Asosiasi Banyu. Kau sudah kerja keras. Aku tahu. Selama ini kau pasti kesulitan. Henry, aku kesini bukan buat cari kesalahan. Aku cuma mau tahu di mana istri dan anakku sekarang. Kak Randy, ayo. Aku bersulang buat kau. Kita bicarakan pelan-pelan. Mari. Lihat. Coba lihat. Aduh, sejak kau pergi dan aku mengurus Asosiasi Banyu, selalu orang lain yang jadi bawahanku. Kebiasaan jelek ini susah banget buat diubah. Ayo, Kak Randy. Minum segelas. Ada, kalau nggak bisa diubah, nggak perlu diubah. Sini. Memang Kak Randy orang yang fleksibel. Henry, sekarang bisa beritahu aku di mana keberadaan Dini dan putraku? Aku nggak tahu. Kau nggak tahu? Kak Randy, setelah kau pergi, aku sibuk sama urusan perusahaan. Aku mana tahu kakak ipar kemana. Siapa tahu dia bawa putra kalian dan menikah lagi. Bukankah kau pernah berjanji padaku bakal menjaga Dini dan putraku baik-baik? Om Randy, akhirnya aku bisa bertemu lagi sama kau.
Randy! Aku manggilmu Kak Randy. Kau beneran nekat menentang yang berkuasa. Kau masih mengira orang di 10 tahun yang lalu ditekoti di kota pantai. Kau sekarang cuma seorang mantan narapidana. Mantan narapidana! Jaga sikapmu sama aku. Henry, kau jangan lupa, kalau bukan aku gantikan kalian berdua di penjara, kau gak mungkin bisa berdiri di sini sekarang. Aku gak lupa. Mana mungkin aku lupa? Gimana pun, aku yang menjebak kau buat masuk penjara. Apa katamu? Randy, kau juga jangan menyalahkan aku. Kalau aku nggak masukkan kau ke penjara, kami berdua bersaudara, gimana bisa sukses? Henry, dasar nggak tahu balas budi. Kau mau ngapain? Mau memukulku? Jangan terburu-buru. Sini, biar kutunjukkan. Apa ini? Dini, di mana kau menyembunyikan mereka? Ingin tahu? Beritahu aku! Sekarang kau yang membutuhkan aku. Seharusnya kau tunjukkan sedikit niat. Sebenarnya kau mau gimana? Berlutut. Henry, apa kau nggak takut azab Tuhan? Azab Tuhan? Aku mana takut sama omong kosong kayak gitu. Kalau kau nggak mau berlutut, seumur hidup ini jangan harap tahu keberadaan istri dan anak. Baik, aku berlutut. Hubungan kita bertiga itu sahabat sampai mati. Dini dan putra kami, aku tenang kalau kutitipkan pada kalian. Gak disangka ya, ada hari di mana Randy tunduk padaku. Sekarang sudah bisa beritahu aku kan? Istri dan anakmu Aduh, ingatanku kurang baik. Beneran gak ingat lagi. Henry, kau! Tahu apanya? Aku memang gak mau beritahu kau. Terus kau bisa apa? Sekarang aku tinggal menjentikan jari saja sudah bisa menghabisimu. Wah, marah ya? Ekspresimu sekarang jangan-jangan ingin membunuhku ya? Kak Randy, aku cuma bercanda sama kau. Coba lihat, kenapa kau beneran marah? Kak Randy, kau berjasa buat aku. Mana mungkin aku gak beritahu kau keberadaan istri dan anakmu. Dini, aku yang salah menilai, salah anggap dia saudara. Aku bersalah sama kau dan anak kita. Henry, aku menyesal banget pernah menolong. Aku salah menilai orang. Aku akui. Asal kau beritahu di mana istri sama anak aku sekarang. Aku bakal lakukan apapun yang kau mau. Apa saja boleh. Kau sendiri yang bilang ya. Aku gak memaksamu. Iya. Bagas! Pak Hendri, ada perintah apa? Pergi. Siapkan satu set seragam pelayan buat Kak Randy. Kebetulan tempat pijat kita kekurangan satu tukang pijat. Biar Kak Randy yang gantikan. Kak Randy, persaudaraan itu di hati. Kau baru keluar dari penjara, aku mencarikanmu kerja buat cari nafkah. Anggap saja balas budiku atas pertolongan Kak Randy dulu. Kau gak keberatan kan? Harus kerja berapa lama baru kau mau memberitahu aku? Aduh. Tergantung kapan Kak Randy bisa bikin aku puas. Baik.
Aku sudah tahu. Berapa lama lagi tiba? Sekitar setengah jam lagi. Tambah kecepatan. Baik. Dasar bajingan si Brono. Gak lihat aku di sini. Kak Bagas, siapa dia? Kalian gak tahu kan? Dia ini bos asosiasi Banyu yang dulu. Dia ini Randy yang tersohor itu. Kalau soal senioritas, kita harus manggil dia kakek Randy. Oh, sehebat itu. Kenapa sekarang kakek Randy malah jadi tukang pijat? Pernah bersalah dan masuk penjara. Kekuasaan berganti. Memang kenapa kalau dulu hebat banget, sekarang bahkan lebih hina dari anjing. Heh, biar mantan bos kita mencuci kaki kita. Apa ada yang mau mencobanya? Tentu saja. Sana, ambil airnya, biar dia cuci kaki kita satu persatu. Baik, Kak Bagas, kau duluan. Kenapa bengong? Nggak dengar ya? Sini cuci kakiku. Kau mau cuci kaki sambil berdiri? Kalian lagi ngapain? Kak Randy, kenapa kau di sini? Kak Randy, tolong aku. Rizal, di mana istri sama anakku? Kak Randy, aku rindu banget sama kau. Selama kau di penjara, aku selalu memikirkanmu. Akhirnya kau keluar juga, Kak Randy. Tadi kulihat jalanmu pincang. Ada apa sama kakimu? Apa kau ditindas di penjara? Siapa yang melakukannya? Bilang sama aku dan kubalaskan dendammu. Itu semua gak penting. Asal kau beritahu. Bagas, kau ngapain di sini? Buat apa pas kom ini? Mau menyuruh Kak Randy mencuci kakimu? Kak Rizal, ini perintahnya Kak Henry. Bangun! Kau pikir kau siapa? Beraninya suruh Kak Randy cuci kakimu? Memangnya kau pantas? Kau usah peduli padanya, Rizal. Cuma perlu beritahu aku di Indi dan Putri. Kalau ada yang pantas, itu juga aku. Bukankah gitu? Kak Randy. Benar juga Kak Rizal, dia bisa mencuci kakimu, sudah termasuk mengangkat derajatnya. Gimana pun kita pernah jadi saudara. Buat apa berhenti? Bukankah sudah lama gak ketemu Kak Randy? Makanya bercanda sama kau. Gak lucu ya? Aku tahu kalian berdua sekarang itu sama saja busuknya. Menjamu manajer grup Halim, bikin badanku pegal-pegal. Mohon bantuan Kak Randy buat memikat aku. Kenapa? Gak mau? Gak ingin tahu keberadaan kakak ipar. Aku malas bergerak. Tolong Kak Randy lepaskan sepatuku. Nyaman. Nyaman banget Kak Randy. Ngomong-ngomong, teknik pijat kakimu ini jauh lebih jago dibanding tukang pijat di sini. Kalau saja kau lebih awal jadi tukang pijat di sini, mungkin asosiasi Banyu nggak bakal negosiasi orang. Aku bicara sama kau nggak dengar ya? Sudah mulai cuci kaki. Rizal, kenapa kau gitu?
Kenapa nggak panggil aku sekalian? Coba dengar ucapanmu. Aku yang gak peka. Silakan duduk. Ambil handuk. Karini, harus berlaku adil ya. Sudah cuci kaki adikku, juga harus cuci kakiku. Benar gak? Ayo. Kalian jangan keterlaluan. Om Randy, akhirnya aku bisa bertemu sama kau. Terlaluan. Ini namanya roda kehidupan berputar. Benar, Kak Randy. Dulu waktu kami bersaudara jadi anak buahmu, bukankah juga sigap melayani dan menuruti perintah? Menuruti perintah. Waktu aku ketemu kalian dua bersaudara, kalian kadang mencuri hampir mati pukul orang. Kalau bukan kuantar kalian ke rumah sakit, mengeluarkan banyak biaya pengobatan, apa kalian masih bisa tetap hidup dengan sombong dan pamer gini? Terus kenapa? Apa kami memaksa kau menolong kami? Hah? Kau menolong kami, itu takdir Tuhan. Tuhan yang merasa kami berdua masih pantas hidup. Apa hubungannya sama kau? Sekarang aku akhirnya paham. Kalian emang gak pernah berniat beritahu aku gimana Didi dan putraku. Gak usah kalian bilang. Aku cari sendiri. Keren, Dik. Tahi lalat merah di pinggang kakak ipar. Bagus banget ya. Apa maksudmu? Permisi, silakan daftar di sini. Aku kesini bukan buat berlibur. Aku mau cari orang. Kau cari siapa? Randy. Om Randy. Bukan cuma cantik, suaranya juga enak didengar. Kak Randy, coba kau tebak yang kami maksud. Suara di mana yang paling enak didengar? Apa yang kalian lakukan pada Didi? Kalian manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Kak Randy, kau nggak menganggap kami sebagai saudara? Sesama saudara, berbagi sedikit memangnya kenapa? Dasar kalian bajingan. Sekarang kau itu seekor anjing buangan. Berani-beraninya berulah di depan kami. Randy, kau belum sadar sama situasi sekarang ya? Kau masih mengira kau bos kami? Kak Henry, bikin dia paham. Apa artinya jadi anjing buangan? Kalau bukan Kak Randy, aku sama kakakku masih jadi pencuri dan hidup kayak tikus jalanan. Kak Randy, kebaikanmu bakal selalu kami ingat. Randy, aku memberitahu kau. Aku sudah lama gak senang sama kau. Kau kira kami berdua beneran menurutimu? Kau bisa gini hari ini karena semua pantas kau dapatkan. Di mana Dini? Jawab. Di mana Dini? Kak Henry, cukup main-mainnya. Mau gimana urusnya? Bukankah kakinya patah sebelah? Kaki yang satunya lagi, patahkan juga. Sobat semua, siapkan senjata. Henry, Risa, aku bakal bikin kalian nyesal. Randy, aku nggak pernah sekolah. Kata menyesal ini, aku nggak tahu cara tulisnya. Selama 7 hari ini, jangan membocorkan soal kau yang jadi penerus. Ingat baik-baik.
Aku harap 7 hari lagi kalian masih bisa tertawa. Utang kalian padaku, pada Dini, satu persatu utang ini bakal ku bikin kalian utang darah dibayar darah. Masih membual? 7 hari? Aku justru mau lihat 7 hari lagi. Apa kau masih hidup buat menagih utang pada kami? Om Randy? Apa yang mau kalian lakukan pada Om Randy? Om Randy, Anda nggak apa-apa? Siapa kau? Aku Erika. Apa Anda masih ingat? 10 tahun lalu, aku pernah mau mencuri uangmu di Asosiasi Banyu buat mengobati ibuku. Anda bukan cuma melepaskan aku, tapi juga kasih uang penyelamat nyawa. Kenapa bengong? Ambillah. Itu kau. Aduh, dia itu gadis kecil 10 tahun yang lalu. Kalian lagi bisik-bisik apa di sana? Gadis liar ini dari mana? Apa nggak tahu ini wilayah siapa? Terima mati ya! Hendry. Rizal. Aku mencari Om Randy selama 10 tahun. Di perjalanan aku baru berhasil menyelidiki. Ternyata 10 tahun ini Om Randy yang masuk penjara menggantikan kalian. Luka di tubuh Om Randy. Jangan-jangan karena ulah kalian juga. Kau perempuan sialan. Membawa banyak orang ke sini mau menyelamatkan Randy. Hah? Kami berdua bersaudara sudah malang melintang di dunia ini. Apa bisa ditakuti sama beberapa orang kayak gini? Aku Rizal nggak pernah mengukul perempuan. Kalau kau tahu diri, mending pergi sebelum aku marah. Kalau enggak... Kau mau gimana? Hei, sobat semua, lihat. Perempuan ini malah jadi galak. Kalau enggak, tinggal saja di sini. Temani kami semua minum-minum. Rizal, urusan kita gak ada hubungan sama dia. Biarkan dia pergi. Kak Randy, kau juga sudah lihat. Bukan aku gak mau biarkan dia pergi. Tapi perempuan ini sendiri yang gak mau pergi. Kalau gitu biar kami dapat enaknya. Om Randy, tenang saja. Aku tahu Barnas. Sialan! Rizal! Rizal! Dasar jalang. Sobat semua, siapkan senjata! Brengsek! Kak Henry, gadis ini biar aku urus. Tadi manis. Celaka, mereka semua orang terlatih. Siapa kau sebenarnya? Mau ngapain? Ngapain? Kalian berdua bajingan yang gak tahu balas budi. Utang kalian pada Om Randy, semuanya bakal kutagih beserta pokok dan bunganya. Modal kau saja. Kau juga gak cari tahu. Siapa yang melindungi Asosiasi Banyu? Oh? Siapa yang melindungi? Dengar baik-baik. Grup Halim, perusahaan terunggul di kota pantai. Kalau kau berani sentuh kami sedikit saja, kau dan anak buahmu ini, jangan harap ada yang bisa keluar hidup-hidup dari kota pantai. Erika, kau anak baik. Aku bakal ingat kebaikan kau. Tapi kau beneran gak perlu menyinggung grup Halim demi aku. Tenang saja, aku punya cara buat menghadapi mereka berdua. Randy,
Kau sendiri saja sudah kesulitan. Masih ngomong besar apa? Kenapa? Kau mau melawan grup Halim sendirian? Om Randy nggak perlu melawan grup Halim. Jasa Om Randy pada grup Halim nggak terbalas. Apa maksudmu? Karena akulah CEO grup Halim, Erika. Kak Henry, kau dengar gak? Dia bilang dia itu Bu Erika. Kalau kau memang Bu Erika, berarti aku ini Raja Naga dari organisasi Naga. Kau beneran mengira kau membual sedikit bisa menakuti kami? Manajer grup Halim, manajer Santo sekarang, lagi inspeksi di sini. Berani-beraninya kau mengaku jadi Bu Erika. Tunggu saja buat dipermalukan nanti. Manajer? Maksudmu Santo? Nama Pak Santo juga bisa kau panggil sembarangan. Kalau dia beneran ada di sini, cepat suruh dia kemari. Aku justru ingin lihat dia mau gimana mempermalukan bos ini. Baik, kalau gitu kau tunggu saja. Manajer Santo. Ada orang yang buat keributan di ruang refleksi Asosiasi Banyu. Bahkan menyebut langsung nama Anda biar Anda segera ke sini. Ini bukankah jelas-jelas nggak menghargai Anda sama sekali? Anda lihat? Aku lagi bersantai. Kalian berdua memang gak berguna. Urusan sepele saya nggak bisa dibereskan. Masih perlu aku yang turun tangan. Iya. Manajer Santo segera datang. Tunggu saja. Erika, kau jangan sok jago. Kau masih muda banget. Mana mungkin kau CEO grup Halim. Om Randy, percaya padaku. Siapa yang dipermalukan? Belum pasti siapa. Jah, kalian berdua bisik-bisik apa? Jangan-jangan takut ya? Takut juga nggak masalah. Biar ku beri kau satu kesempatan buat menebus kesalahan. Malam ini, kau temani kami semua. Diskusi mendalam. Aku bisa dengan berat hati meminta kau memohon maaf di depan manajer Santo. Gimana? Mengobrol? Boleh. Mendekatlah. Lebih dekat. Lebih dekat lagi. Cepat ke sana. Kak Henry. Sialan. Dasar jalang. Sudah memukul adikku. Sekarang memukulku juga. Aku memukulmu karena kau pantas dipukul. Aku sudah pukul. Kau mau gimana lagi? Berani memukul kakakku. Cari mati. Benar-benar gak disangka ya. Dulu, Randy yang namanya mengguncang kota pantai. Sekarang malah dilindungi seorang perempuan. Harga diri ini sudah gak mau lagi ya? Kau juga pantas membahas harga diri. Sekarang kayaknya di seluruh kota pantai yang gak paling tahu malu adalah kalian sepasang saudara yang gak tahu malu ini. Kau nggak usah sombong. Hah? Aku beritahu kau. Tunggu manajer Santo tiba. Kulihat kau masih berani keras kepala nggak? Siapa yang berani banget menyuruhku ke sini? Manajer Santo sudah tiba. Tunggu saja ajalmu. Kak Henry. Pelan-pelan. Nah, sekarang bukan waktu buat sok jago. Cepat pergi. Kau menyinggung grup Halim demi aku nggak sebanding. Om Randy, jangan khawatir. Kebetulan aku juga ingin lihat. Cuma seorang manajer proyek saja. Hari ini gimana mau membela mereka? Manajer Santo, akhirnya Anda datang juga. Inilah sekumpulan orang yang nggak tahu diri itu. Burulah di wilayah Anda. Bahkan berani menyamar jadi orang grup Halim. Ini sama sekali nggak menghargai Anda. Iya. Siapa? Begitu nggak tahu aturan, bikin ribut di sini. Sudah bosan hidup ya? Manajer Santo, kau benar-benar berwibawa banget ya. Bu Erika. Manajer Santo, inilah wanita itu.
Dia bawa orang menerobos masuk, bukan cuma melukai orang kami. Masih omong besar, menghina Anda dan grup Halim. Anda lihat ini? Iya. Manajer Santo. Dia bahkan menyamar jadi Bu Erika. Benar-benar gak tahu diri. Anda salah pukul orang ya? Iya. Kenapa Anda memukul kami? Kalian buta ya? Beliau adalah CEO grup Halim Bu Erika. Berdua cari mati. Jangan bawa-bawa aku. Apa? Bu Erika? Enggak. Ini. Nggak mungkin. Dia, mana mungkin dia? Bu Erika. Manajer Santo, aku perintahkan kau buat urus asosiasi Banyu milik penyelamat aku sepenuh hati. Beginikah cara kau kerja sepenuh hati? Membawa nama grup Halim buat makan seenaknya dan sok berkuasa. Seru banget ya. Bu Erika. Maaf Bu Erika. Aku yang lalai, gak bisa mengatur sampai 2 orang yang gak tahu diri ini menyinggung Anda. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Kenapa kau masih bengong, berlutut, minta maaf. Bu Erika, kami yang salah. Kami yang salah menilai, nggak mengenali Anda. Kami mohon Anda bisa mengampuni kami. Iya. Anda berbesar hati, jadi ampuni saja kami. Bukan aku yang seharusnya. Kalian mohon. Kak Randy, kami salah. Kami bukan manusia, kami binatang. Kami berkhianat. Kami nggak punya nurani, kami salah, Kak Randy. Kak Randy, tolong ampuni kami kali ini. Mulai sekarang aku pasti bakal kerja mati-matian buat kau. Dulu, aku anggap kalian sebagai saudara kandung. Kalau aku makan, kalian pasti juga makan. Aku perlakukan kalian dengan baik. Tapi kalian mengambil hartaku, menyakiti keluargaku. Sekarang cuma bilang salah, lalu mau selesai gitu saja. Kak Randy, kau mau ngapain? Aku yang buta sudah memelihara ular berbisa kayak kalian. Mencelakai Dini dan mencelakai putraku. Dendam kita hari ini bakal kuselesaikan pakai satu pukulan ini. Kak Randy, aku bersedia menebus kesalahanku. Kami bersedia kembalikan asosiasi Banyu padamu. Semua uangnya buat kau. Aku mohon ampuni kami. Sudah terlambat. Kami tahu keberadaan kakak ipar. Iya. Kami tahu. Di mana mereka? Bilang! Kak Randy, tenang dulu. Kau jangan emosi dulu. Semua yang kami bilang tentang menyentuh kakak ipar, semua itu palsu. Semuanya kami bilang buat membohongimu. Iya. Kak Randy, setelah kau masuk penjara, kakak ipar langsung menjual rumah, terus bawa putramu, dan pergi. Baru-baru ini aku dapat kabar katanya, putramu sekarang bekerja di sebuah mall sebagai satpam. Di mana mall itu? Bilang! Kak Randy, itu mall milik grup Halim yang namanya Mall Bintang. Sampaikan perintahku. Semua bisnis di kota pantai yang berhubungan sama grup Halim, blokir Henry sama Rizal. Selamanya. Selain itu, suruh mereka kembalikan uang Om Henry tanpa kurang sepeser pun. Paham? Dasar 2 pecundang!
Minggir sana! Bu Erika! Mundur! 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 Mundur sedikit lagi! Berhenti! Hati-hati di jalan, Pak! Bima, anak kesayanganku. Pergi main sana. Maaf, Pak. Sesuai aturan mall, hewan peliharaan harus pakai tali. Demi keamanan bersama, mohon kerjasama Anda. Anjing penjaga dari mana ini? Kau juga pantas mengaturku. Bima kalau di luar gak pernah pakai tali. Minggir. Pak, mohon kerjasama Anda. Dikasih tipe jantung ya? Satpam sialan. Beneran merasa diri sendiri penting ya? Aturanku itu aturannya. Kalau bicara lagi, percaya nggak bakal gua habisi kau. Bima itu anak kesayanganku. Lebih berharga 10 kali lipat dari satpam rendahan kayak kau. Aku beritahu kau, aku pasang tali padamu. Juga nggak mungkin pasang tali padanya. Jadilah anjing penjaga yang patuh. Minggir! Anjing baik, anjing baik. Susah payah baru dapat pekerjaan ini. Sudahlah, jangan tambah beban buat ibu lagi. Tristan, ibu bawakan kau nasi, cepat dimakan selagi panas. Ibu! 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 Awas! Awas! Ibu, nggak apa-apa kan? Ada terluka nggak? Nggak apa-apa. Brengsek! Berani-beraninya kau menakuti anjingku Bima. Kau cari mati ya? Kau yang salah nggak pasang tali padanya. Makanya anjingmu menyerang ibuku. Kau cari mati ya? Kau seorang satpam kecil juga berani berdebat sama aku. Kau gak tahu ayahku siapa? Pak, bisa dibicarakan baik-baik. Tenang dulu. Ada apa ini? Kapten Yudi, dia langgar aturan nggak pasang tali anjingnya. Demi keamanan, aku mengusir anjingnya. Ini... Pak, di Mall Bintang aturannya peliharaan harus pakai tali. Ini memang kesalahan Anda. Kau gak mengenalku? Siapa Anda? Kau yakin? Anjingku juga harus pakai tali. Tuan Angga? Ternyata Tuan Angga. Aku yang gak peka, gak mengenali Anda. Kalau anjing Anda tentu gak perlu pakai tali. Kami yang gak bisa ngatur sampai mengganggu Anda dan anjing kesayangan Anda. Jadi sekarang, gimana penyelesaiannya? Kau tahu gak Tuan Angga siapa? Ayahnya itu manajer Santo dari grup Halim. Berani-beraninya ganggu anjing Tuan Angga. Cepat minta maaf. Dia yang melanggar aturan duluan. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kapten Yudi, apa kau juga nggak bisa bedakan benar dan salah? Kau berani menyalahkan aku? Kau ulangi terakhir kali. Minta maaf. Kalau enggak pergi saja. Kau dipecat. Aku nggak salah. Aku nggak mau minta maaf. Kapten Yudi,
Kau jadi kapten kurang berwibawa ya. Bahkan anak buah sendiri pun gak bisa diperintah. Kayaknya aku perlu bilang sama ayahku agar memindahkanmu ke bagian bawah. Buat belajar lagi. Kau mau minta maaf gak? Minta maaf atau enggak? Sialan! Jangan sentuh putraku! Ibu! Ibu! Kau berani menyentuh ibuku? Kulawan kau! Tristan! Tristan ada di Mall Bintang. Kita ke Mall Bintang. Berangkat sekarang. Siap! Serang! Tahan dia! Nah! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bocah? Gas kepala ya? Sayangnya, di kota pantai, grup Halim itulah hukumnya. Menyinggungku. Dapat dipastikan kau bakal sengsara. Tuan Angga, tolong kasihanilah kami. Hari ini semua salahku. Aku nggak seharusnya datang ke sini. Aku mewakili putriku buat minta maaf. Aku mohon ampuni dia. Boleh? Kalau gitu kau berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku bisa pertimbangkan buat berbaik hati. Mengampuni dia. Kau! Ibu, jangan minta maaf pada bajingan ini. Kita nggak salah. Kau jangan gak tahu diuntung. Kau masih merasa kau putra Kak Randy. Sadarlah. Martabatmu sekarang gak berharga sama sekali. Cepat mengaku salah dan minta maaf pada Tuan Angga. Kak Randy? Kak Randy yang mana? Jangan-jangan Randy yang 10 tahun lalu terkenal banget di kota pantai. Iya. Anda kenal Kak Randy? Itu sudah sejarah lama. Tentu saja pernah dengar. Kak Randy yang dulu menguasai kota pantai, siapa yang gak tahu? Kalau gitu, satpam muda ini putra dia. Benar. Menarik banget. Ternyata putra Kak Randy sekarang jadi penjaga pintu di sini. Kalau ini tersebar, bakal jadi bahan tertawaan terbesar di kota pantai. Bukankah begitu? Tadi aku gak terlalu memperhatikannya. Istri bos ini ternyata mempesona juga. Gimana kalau kau temani aku tidur semalam? Aku bakal pertimbangkan buat mengampuni putramu. Hah? Bajingan! Jangan sentuh ibuku! Kubunuh kau! Tuan Angga. Sialan. Berani memukulku? Pukul! Pukul! Ayo pukul! Jangan! Pukul! Ayo pukul! Karena kau sudah tahu siapa ayahku. Apa kau nggak takut setelah dia keluar penjara? Bakal mencarimu buat balas dendam. Ayahmu 10 tahun lalu mungkin memang orang penting. Tapi sekarang, dia cuma anjing liar yang gak punya nama. Kau memakainya buat menakutiku? Gak berguna! Hajar dia sampai babak belur. Biar dia tahu. Sekarang di kota pantai, siapa yang berkuasa? Tarik dia. Jangan pukul putraku. Tuan Angga, aku rela menggantikan putraku buat bersujud minta maaf padamu. Kumohon bisa kasihani kami. Baik. Melihat kau yang begitu tulus, bersujudlah. Ibu!
Jangan! Aku mohon. Tuan Angga, maaf. Putraku yang belum dewasa. Aku mohon ampuni dia. Apa kalian sudah lihat? Ini istrinya Kak Randy. Istri bos yang terhormat dulu. Sekarang malah bersujud minta maaf pada aku. Gila, puas banget. Tuan Angga, aku sudah bersujud. Apa kau bisa mengampuni putraku? Hah? Kapan aku berjanji padamu? Kau sendiri yang mau bersujud. Apa hubungannya sama aku? Kenapa kau bisa? Kenapa kau bisa? Lagian, aku memukul anakmu sampai tanganku kesakitan. Barusan, anggap saja kau bersujud minta maaf pada tanganku. Kita urus satu-satu. Sekarang, saatnya kita bahas soal dia menakuti Bima. Jangan. Bocah, dengar baik-baik. Kalau hari ini kau gak minta maaf, kau sama ibumu gak ada yang bisa pergi. Kata maaf ini, mau kau ucapkan atau enggak? Baik. Asal kau melepaskan ibuku. Jangan. Aku minta maaf padamu. Sudah 10 tahun. Akhirnya bisa bertemu mereka lagi. Entah selama ini mereka hidupnya gimana. Bu Erika, Pak Randy, baru saja dapat kabar darurat. Katanya putra Pak Randy terlibat cekcok sama tamu. Lagi dipermalukan di depan umum. Apa? Lewat jalan pintas. Aku mau tiba di mall dalam waktu 5 menit. Maaf. Aku yang salah. Aku gak seharusnya menyinggung kau. Apa? Aku gak dengar jelas. Lebih keras sedikit. Maaf! Maaf! Aku yang salah. Aku gak seharusnya menyinggung kau. Kalau dari tadi paham, ibumu gak perlu ikut malu karena kau. Tapi, kayaknya permintaan maafmu salah sasaran. Yang kau takut-takuti itu anjingku Bima. Wajar saja kalau harus berlutut dan bersujud minta maaf padanya. Kau! Jangan harap! Kapten Yudi, kayaknya anak buahmu ini nggak kooperatif sama sekali. Menurutmu, harus gimana sekarang? Tuan Angga, ini gampang. Kalau dia nggak mau, aku sebagai atasan bisa membantunya. Om Randy, ini tempatnya. Kapten Yudi, apalagi yang ditunggu? Laksanakan sekarang. Bima!
Lepaskan aku! Dasar antek suruhan! Jangan! Tuan Angga, aku mohon padamu. Tolong ampuni dia. Kau memaksanya gitu, bisa merenggut nyawanya. Jangan! Minggir! Tristan, jangan salahkan aku. Aku ini cuma kapten satpam saja. Kau yang sengaja menyinggung Tuan Angga. Kalau gitu tanggung sendiri akibatnya. Dasar kalian bajingan. Binatang. Manusia berbuat. Tuhan melihat. Kalian sewenang-wenang gitu. Apa nggak takut azab Tuhan? Azab Tuhan? Azab Tuhan itu apa? Justru kau. Nyawa yang hina. Gak sebanding sama Bima. Kau memang pantas mendapatkannya. Suruh dia bersujud. Baik, Tuan Angga. Om Randy, di sana. Cepat. Ku habisi kalian semua. Perempuan gila, berani menggigitku. Ibu! Berani melawan, hajar dia! Serang! Ibu! Tahan dia! Ibu! Ibu! Pecundang, sekelompok pecundang. Sebanyak ini gak bisa menghadapi satu orang. Memang gak berguna. Kau jago kelahi juga. Sialan. Punya nyali juga. Bocah ini memang keras kepala. Cuma gak tahu sebentar lagi masih bisa tetap keras kepala enggak? Kapten Yudi, keluarkan senjata. Aku mau patahkan kakinya. Menyerang orang di depan umum. Apa kau yakin bisa tanggung akibatnya? Di kota pantai, membereskan bocah nekat kayak kau perlu menanggung konsekuensi apa? Hah? Aku berhenti. Siapa yang gak tahu diri berani mengganggu urusanku? Siapa? Siapa yang berani memukulku? Kalian siapa? Berani berulah di sini? Tutup mulutmu. Randy, Dini. ini beneran kau. Kau sudah pulang. Tristan, cepat kemari. Biar ayahmu lihat kau sudah dewasa. Ayah. Ini aku. Aku sudah pulang. Selama 10 tahun ini, kalian sudah menderita. Ayah. Beneran kau? Ayah akhirnya pulang. 10 tahun. Aku kira gak bisa ketemu ayah lagi seumur hidup. Ayah yang buta sudah salah percaya orang. Sampai bikin kalian berdua menderita. Ayah bersalah pada kalian. Yang penting sudah pulang. Kita sekeluarga akhirnya bisa berkumpul lagi. Benar. Semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, kita sekeluarga gak bakal berpisah lagi. Bilang sama ayah, selama 10 tahun ini, kalian sudah mengalami apa? Terus, bocah yang tadi itu,
Apa dia menindas kalian? Baik. Aku ceritakan. 10 tahun lalu ayah masuk penjara. Henry merebut semua harta kita. Dan mengincar ibu. Ibu gak punya pilihan. Makanya bawa aku sembunyi di kota sebelah. Belakangan terpikir ayah sudah mau bebas. Makanya kembali menetap. Tapi aku baru dapat kerja. Langsung ketemu bajingan ini. Dia bukan cuma suruh anjingnya menyerang ibuku. Tapi juga memaksaku berlutut dan bersujud. Aku gak mau. Lalu dia mau mematahkan kakiku. Apa? Jadi kau yang melukai putraku. Jadi kau yang melukai putraku. Oh, jadi kau Kak Randy yang dipenjara 10 tahun itu? Kenapa? Baru bebas ya? Kebetulan. Putramu menyinggungku. Aku suruh dia berlutut dan bersujud, tapi dia gak mau. Gimana kalau kau sebagai ayahnya menggantikan dia sujud? Baik, biar ku gantikan dia. Yang pernah jadi bos memang beda. Bisa menyesuaikan. Ku gantikan dia buat mengajari kau gimana jadi manusia. Kau berani memukulku? Tamparan ini karena kau sudah melukai putraku. Tamparan ini karena kau sudah menghina istriku. Kau cari mati? 2 tamparan ini karena kau yang sewenang-wenang menindas yang lemah. Pakai kekuasaan buat menekan, gak tahu aturan. Kau gila ya? Dia itu putra tunggal manajer Santo. Kau juga berani memukulnya? Aku gak peduli dia anak siapa. Kalian dengar baik-baik semuanya. Hari ini aku resmi keluar dari penjara. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh keluargaku, sedikit saja, aku pasti bikin dia bayar berkali-kali lipat. Tuan Angga. Gak apa-apa kan? Tuan Angga. Mereka menang jumlah. Anda lihat. Gimana kalau telepon manajer Santo buat minta tolong? Manajer Santo? Kenapa? Kau kenal? Di grup Halim gak banyak manajer dengan nama itu. Entah, yang mana yang kau maksud? Omong kosong. Tentu saja Santo manajer Santo. Lagi-lagi dia. Kayaknya pengaruh dia lebih besar dari yang aku kira. Aku hidup selama ini gak pernah ditampar orang. Serang. Habisin mereka. Serang! Berhenti! Kalian sebagai karyawan grup Halim malah mendengar perintah orang luar buat menindas rekan kerja. Kalian yakin grup Halim bisa mentolerir perilaku kalian? Dasar jalang. Gak usah menakut-nakuti orang di sini. Di kota pantai, grup Halim adalah langit. Manajer Santo itu orang yang punya suara di grup Halim. Sama sekali bukan orang yang bisa kalian singgung. Jaga mulutmu. Beliau ini baru orang yang gak bisa kalian singgung. Kau berani memukulku? Baik, kau tunggu saja. Tuan Angga, dia ini bukan memukulku, tapi jelas-jelas lagi mempermalukan Anda. Bagus banget. Dari kecil sampai sekarang, aku gak pernah rugi. Hari ini, kalau gak bisa bikin kalian berlutut minta ampun, namaku bakal kutulis terbalik. Ayah, aku dipukul orang di mall. Apa? Sialan! Sekarang siapapun berani mengusikku. Kebetulan aku perlu meluapkan emosi. Aku ada di sekitar sini. Suruh dia tunggu. Aku segera ke sana. Sialan! Dengar gak? Ayahku sebentar lagi tiba. Kalian jumlahnya banyak terus kenapa?
hidup di luar itu, yang penting tuh latar belakang dan kekuatan. Kalian tinggal tunggu berlutut minta ampun. Hari ini memang ada yang berlutut. Tapi siapa yang berlutut? Itu belum pasti. Dasar jalang! Tunggu ayahku datang. Lihat saja gimana dia membereskanmu. Kayaknya ayahmu gak pernah mengajarimu cara bicara baik-baik. Kalau gitu hari ini, aku bakal gantikan dia mengajarimu baik-baik. Tunggu! Tunggu ayahku datang! Kau mau ngapain? Percaya nggak ayahku bakal menghabisimu? Berhenti! Siapa yang gak tahu diri berani menyentuh putraku? Manajer Santo, mereka ini yang menindas Tuan Angga. Ayah, mereka orangnya. Mereka yang menindas Bima. Aku cuma beri mereka sedikit pelajaran. Mereka langsung main tangan sama aku. Coba lihat, aku sampai dipukul gini. Siapa? Siapa yang melakukannya? Berani menyentuh putraku? Apa nggak tahu di belakangku ada grup Halim? Aku yang memukulnya. Randy, kau? Bu Erika juga di sini. Kalian bilang yang memukuli kalian itu mereka. Iya mereka. Ayah, beri mereka pelajaran setimpal. Benar Manajer Santo, kau harus tegakkan keadilan buat Tuan Angga. Beri pelajaran setimpal buat sekelompok orang yang gak tahu diri ini. Benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Santo, apa kau tahu yang sebenarnya dilakukan putramu? Putramu memaksa satpam grup Halim berlutut dan bersujud di wilayah grup Halim. Bahkan mau mematahkan kakinya. Kau memang benar-benar punya putra yang baik ya. Gimana cara kau bicara pada ayahku? Ayah, mereka duluan yang menindas Bima. Satpam sialan kayak dia, gak ada apa-apanya dibandingkan anjingku. Atas dasar apa kayak gitu? Benar, ayah. Beri mereka pelajaran yang... Bodoh! Anak durhaka, kau mau mencelakai aku baru puas ya? Cepat minta maaf sama Bu Erika. Minta maaf. Bu Erika? Bu Erika apanya? Masih tanya Bu Erika apanya? Tentu saja CEO dari grup Halim, Erika, Bu Erika. Apa? Kau Bu Erika? Ini aku. Maaf Bu Erika, aku yang gagal mendidik putraku. Mohon Anda berbesar hati. Jangan perhitungan sama dia. Cepat-cepat, berlutut. Manajer Santo, aku ternyata nggak tahu. Kau punya kekuasaan sebesar ini di grup Halim. Sampai bisa punya pengaruh di sini. Bu Erika. Bu Erika, ini sebuah salah paham. Salah paham besar. Air bah menghancurkan kuil Raja Naga. Orang sendiri nggak kenal orang sendiri. Semua gara-gara anak durhaka ini. Sekarang ku suruh dia minta maaf sama Pak Randy. Hari ini dia memaksa istri dan putraku berlutut. Satu kata maaf saja, mau diselesaikan gitu saja. Benar. Yang Pak Randy katakan benar. Hari ini anak durhaka ini bikin kesalahan yang besar banget. Aku pasti bakal beri dia pelajaran. Cepat sana, cepat jalan, pergi minta maaf. Cepat ke sana. Cepat. Cepat minta maaf. Kata maaf ini, mati pun gak bakal kuucapkan. Gak usah. Aku berbeda sama orang kayak kau yang menekan pakai kekuasaan. Lagian, yang kuinginkan bukan kau berlutut, tapi aku mau kau tanggung akibat dari semua perbuatanmu. Manajer Santo, kau juga sudah dengar. Sekarang, bukan beberapa kata maaf bisa menyelesaikan masalah. Putramu diduga sengaja melukai orang. Berniat jahat memfitnah karyawan grup Halim. Aku mewakili grup Halim buat menuntut dia sesuai hukum. Kalian berdua, bawa bukti rekaman CCTV dan antar dia segera ke kantor pengawas. Kantor pengawas?
Aku gak mau. Ayah, tolong aku. Ayah, ayah tolong aku. Aku gak mau pergi ke kantor pengawas. Bu Erika, putraku, biasa penurut banget. Hari ini dia hilaf. Mohon Anda berbesar hati dan ampuni dia. Manajer Santo, kau kira kau bisa cuci tangan gitu saja? Kau biarkan putramu bertindak jahat, menyalahgunakan jabatan, mengatasnamakan grup Halim, bertindak seenaknya di luar, memperkaya diri sendiri. Mulai sekarang, kau dipecat. Bukan, Bu Erika. Aku dari awal perusahaan berdiri sudah bekerja buat Anda. Nggak berjasa juga ada jerih payah, kau nggak bisa memperlakukan aku gini. Jerih payah? Apa kau lagi mengingatkan aku buat memperhitungkan kesalahan yang kau lakukan karena lalai selama ini? Bukan. Dan kau, grup Halim gak menerima orang penjilat yang gak bisa membedakan benar dan salah. Kau juga dipecat. Hah? Bu Erika, aku salah. Aku masih punya tanggungan. Aku gak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bu Erika, beri aku satu kesempatan lagi. Dan kalian semua mendukung kejahatan, gak bisa bedakan benar dan salah. Kalian satu persatu, semua dipecat. Bawa mereka pergi. Serahkan ke bagian legal buat dituntut sampai tuntas. Jangan beri ampun. Bu Erika. Bu Erika, makasih atas bantuanmu hari ini dan menegakkan keadilan buat kami. Kalau enggak, entah penderitaan apa yang bakal aku dan putraku alami. Tante Dini, aku yang harus berterima kasih pada kalian. Om Randy itu penyelamatku. 10 tahun lalu, kalau bukan dia yang menolongku dan memberiku 2 miliar, aku sama ibu sudah lama mati kelaparan. Apalagi bisa memiliki grup Halim kayak sekarang. Nak, cepat bangun. Kau bisa jadi kayak gini karena kemampuanmu sendiri. Kami ini cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Iya, gadis polos. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Nggak perlu sungkan gitu. Hah? Sekeluarga nggak usah sungkan. Kalau ada masalah, kita bisa saling menjaga. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Oh iya, Om Randy. Anda baru keluar dari penjara. Apa ada rencana selanjutnya? 6 hari lagi adalah hari pewarisan tahta Raja Naga. Dini, dari dulu gak suka aku terlibat urusan dunia bawah. Soal ini, lebih baik dirahasiakan dulu. Cari kesempatan buat beritahu dia pelan-pelan. Om Randy, waktu itu setelah Anda masuk penjara, Henry dan yang lainnya merebut bisnis keluarga Anda buat diperjualbelikan. Aku cuma bisa turun tangan diam-diam buat membelinya kembali satu persatu. Sekarang Anda sudah keluar dari penjara, bisnis keluarga Anda sudah saatnya kembali pada pemilik sahnya. Nak, makasih atas niat baik. Sekarang, aku cuma ingin menemani istri dan putraku baik-baik. Soal ini, kita bicarakan lain kali. Manajer Santo, ini sekarang harus gimana? Aku kehilangan pekerjaan, putramu juga sudah ditangkap. Kita harus gimana? Gimana? Masih berani bilang gitu? Putraku bisa jadi kayak gini hari ini, gak lepas dari hasutan kau. Itu, aku juga gak tahu. Satpam baru itu ternyata putranya penyelamat, Bu Erika. Ya, yang penting itu, kita harus gimana sekarang? Gimana? Karena Erika gak berperasaan, maka jangan salahkan aku kejam. Aku memang gak bisa menghadapinya. Tapi masih ada yang lebih hebat, bisa menangani si Jalang ini. Tuan Sony, aku punya kabar baik. Anda pasti bakal tertarik. Kau bilang kau bisa membantuku mengatasi Erika. Benar, Tuan Sony. Kenapa aku harus percaya padamu? Tuan Sony, perasaan Anda pada Erika gak ada yang gak tahu di kota pantai. Dia gak tahu di Untung. Aku kali ini membawa rahasia inti grup Halim. Dengan ini, Anda bisa memaksanya buat tunduk pada Anda dan akuisisi grup Halim dengan harga rendah sambil menyelam minum air. Kau lebih pintar dari yang aku bayangkan. Tenang saja.
Setelah urusan beres, masalah putramu, serahkan padaku. Kalau gitu putraku kuserahkan sepenuhnya pada Tuan Sony. Tinggal 3 hari lagi. Sudah saatnya terus terang pada Dini. Kenapa? Dini, ada yang mau aku bicarakan sama kau. Kau kenapa? Kenapa terbata-bata? Dini, kalau demi keluarga kita hidup tenang lalu aku terpaksa kembali ke dunia bawah, kau bakal menyalahkan aku nggak? Dulu, aku takut kau kenapa-napa. Makanya memaksa kau menjauhi konflik. 10 tahun sudah berlalu, aku juga sudah mengerti. Mungkin kau memang ditakdirkan buat jadi bos besar. Gak cocok menjalani hidup biasa. Lakukan saja apa yang kau inginkan. Oh iya, perusahaannya Erika lagi menyiapkan rapat pemegang saham buat bahas soal masuk bursa saham. Mengundang kita buat menghadirinya. Kapan acaranya? 3 hari lagi. 3 hari lagi ya. 3 hari lagi ya. Secara logika, ini kabar baik. Kita seharusnya menyiapkan hadiah buat dia. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku juga nggak tahu mau kasih apa. Gimana kalau kau kasih ide? Organisasi naga dan majelis dagang hubungannya cukup berat. Kalau nanti aku bisa pakai status Raja Naga buat kasih hadiah pada Erika, kedepannya majelis dagang pasti akan lebih menghormati grup Harley. Kasih ini saja. Baik, dengar katamu saja.